Bab 2981, Perampokan, Kan. Li Suo awalnya mengikuti di samping mereka, menunggu untuk menertawakan Ye Bufan dan yang lainnya, dan juga untuk memamerkan kekuatannya sendiri. Efek terbaiknya adalah jika beberapa binatang kucing gunung muncul pada saat ini dan membuat musuh memohon belas kasihan. Namun, dia perlahan menyadari ada yang tidak beres. Entah mengapa, kecepatan Ouyang Jing semakin cepat. Mula-mula ia berpikir pihak lain hanya takut ditertawakan dan berusaha sekuat tenaga, tetapi lama-kelamaan kehabisan tenaga. Namun siapa sangka ini baru permulaan. Lawan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, tetapi malah semakin cepat. Yang membuatnya lebih bingung lagi ialah, Ouyang Jing bukan saja cepat, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tidak lambat sama sekali. Termasuk para wanita cantik itu, mereka terlihat berjalan santai namun kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Senyum di wajah Li Suo perlahan menghilang. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa sesantai sebelumnya dan harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan. Setelah beberapa waktu, dia bahkan menggunakan teknik tubuh cahaya, dan kultivasinya mencapai puncaknya, tetapi jarak antara dia dan Ouyang Jing semakin jauh. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Li Suo sangat kesal, dia tidak akan percaya meskipun dia dipukuli sampai mati jika pihak lain mengatakan mereka semua adalah orang kuat. Tetapi dalam situasi ini, orang lain berjalan sangat mudah sementara dia lelah seperti anjing, lidahnya hampir terjulur. Namun, itu sama sekali tidak berpengaruh. Belum lagi para lelaki, bahkan para wanita cantik pun tidak dapat mengejar mereka. Mereka hampir tidak dapat melihat bayangan mereka lagi. Sialan, kemana perginya semua ular dan binatang berbisa di gunung ini? Menurut pendapat Li Suo, selama beberapa harimau raksasa atau serigala liar muncul saat ini, pihak lain akan segera meminta bantuannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa indera spiritual Ye Bufan hampir meliputi seluruh Senongjia? Binatang buas di sekitarnya begitu ketakutan oleh kekuatannya sehingga mereka lari terbirit-birit, bahkan tidak sempat melarikan diri, jadi bagaimana mereka berani mendekat? Betapapun kesalnya dia, laju kendaraan di depannya makin lama makin cepat dan tak lama kemudian lenyap sama sekali dari pandangannya. Kenapa? Kenapa mereka begitu cepat? Li Suo terengah-engah dengan ekspresi enggan. Dia tidak mengerti bagaimana Ouyang Jing, yang hanya orang biasa, bisa begitu cepat. Guru, saya tahu apa yang terjadi. Pengawal setengah baya di sebelahnya berbicara. Sebagai perbandingan, aura beberapa dari mereka relatif stabil. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bumi dan jauh lebih kuat dari Li Suo. Apa yang sedang terjadi? Li Suo menoleh dan bertanya. Pria parubaya itu tersenyum tipis, apakah aku perlu bertanya? Dia pasti menggunakan jimat petir, dan itu pasti tingkat yang tinggi. Sebagai seorang ahli tingkat bumi, dia baru saja melihat situasi dengan jelas. Ouyang Jing telah berjuang sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda menyembunyikan kekuatannya. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan terus bertambah cepat. Situasi ini hanya dapat dijelaskan dengan jimat. Itu masuk akal. Li Suo mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memiliki beberapa jimat di sakunya, tetapi tidak ada satupun yang dapat meningkatkan kecepatan. Menurut pemahamannya, ini memang satu-satunya penjelasan. Dia menatap lelaki setengah baya itu lagi, jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana. Lagi pula, jimat adalah benda eksternal, bukan hasil kultivasi seseorang. Mengurangi satu jimat juga akan memiliki validitas terbatas. Cepat atau lambat, kita akan menyusul mereka. Pada titik ini lelaki setengah baya itu terkekeh, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Lagi pula, ini adalah Senongjia, tempat binatang buas berkeliaran bebas dan manusia liar berkeliaran, jadi tidak ada yang bisa dianggap tak terduga. Selama kita berhasil menangkap mereka, Tuan Muda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka, bahkan jika itu berarti membunuh mereka. Petik 2. Itu masuk akal. Ayo kita kejar dia. Sampai sekarang, Li Suo masih memperlakukan Ye Bufan dan lainnya sebagai orang biasa. Ye Bufan dan rekan-rekannya bergerak sangat cepat, dan saat matahari terbenam,
mereka telah menyelesaikan 2/3 perjalanan. Bagaimanapun, masih ada cukup waktu, dan ada lembah datar di depan, jadi semua orang berkemah di sini. Pada saat ini, Ouyang Jing telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di kesempurnaan agung inti emas. Jika Ye Bufan tidak takut bahwa fondasinya akan tidak stabil karena tergesa-gesa untuk sukses dengan cepat, dia akan membiarkannya maju dengan cepat beberapa level lagi. Merasakan betapa kuatnya dirinya, Ouyang Jing dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya menjadi seorang kultivator seperti kakaknya. Saat mereka mulai menyiapkan makan malam, Jiang Fangzuo menawarkan diri untuk mencari mangsa di sekitar dan segera membawa kembali seekor kambing, 2 ekor kelinci, dan 3 ekor burung pegar. Ye Bufan membereskan barang-barang ini, membuat api unggun di tepi sungai dan mulai memanggang. Meskipun binatang buas di bumi ini tidak seganas monster di Kunlun Wonderland, namun daging mereka lebih empuk dan rasanya lebih enak, dan rasanya pun jauh lebih lezat daripada monster-monster itu. Semua orang duduk di tepi sungai dan mulai makan dan minum dengan gembira. Di tengah hutan lebat, beberapa sosok bergerak cepat. Mereka adalah Li Suo dan yang lainnya yang mengejar dari belakang. Pada saat ini, mereka berempat tampak sedikit malu. Mereka berkeringat deras karena terburu-buru. Mereka bahkan meragukan penilaian mereka sendiri dan bertanya-tanya apakah mereka mengejar ke arah yang salah. Ketika saya melihat api di kejauhan dan mendengar tawa orang banyak, saya yakin bahwa saya tidak mengejar orang yang salah. Saya hanya sedikit penasaran, jimat apa yang digunakan pihak lain. Mengapa begitu cepat? Setelah menemukan tempat terpencil, pria parubaya itu bertanya, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan?" Li Suo berpikir sejenak dan berkata, "Sembunyikan identitas kalian dan tangkap ketiga orang itu untukku. Saat itu, aku akan sendirian di hutan lebat dan pegunungan ini tanpa seorang pria pun yang mendukungku. Saat aku muncul besok, semua wanita itu akan menjadi milikku." Petik 2. Setelah mengatakan ini, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Pria ini ambisius dan sangat bernafsu. Bukan hanya Ouyang Jing, termasuk Situ Dianmo dan lainnya. Ya, hal kecil. Pria baya itu setuju tanpa ragu-ragu. Keempat orang itu mengganti pakaian malam mereka, dan mereka ditutup matanya dan hanya mengungkapkan 2 mata. Ouyang Jing mengambil lengan Anda. Saya mendengar bahwa saya memiliki keponakan kecil, dan hati saya menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, mulut Mu Fengfan mencibir, dan dia menoleh untuk melihat malam di seberangnya. Situ Dianmo dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa mereka salah, tetapi semua orang tenang, tetapi hanya duduk di sana dan melihatnya dengan tenang. Selanjutnya, keempat sosok itu muncul di depan semua orang. Pria parubaya yang dipimpin olehnya akhirnya jatuh pada tubuh kamu Fengfan. Perampokan, beri aku semua hal yang berharga. Sekarang setelah Anda ingin menyembunyikan identitas Anda dapat melakukan 1 set lengkap, berpakaian seperti Robbins. Menurut pikirannya, hanya 4 orang, kamu Wufan, harus melawannya. Tapi adegan berikutnya agak tidak terduga. Ye Wufan menatap mereka sambil tersenyum, dan lonceng hitam kecil muncul di telapak tangannya. Perampokan. Aku punya bayi di sini, apakah kamu menginginkannya? Bab 2982, Kelezatan Serangga. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Dia menawarkan hartanya sebelum dia sempat bergerak. Apakah dia takut padanya? Tapi wajar saja jika dipikir-pikir. Aneh rasanya jika seorang anak laki-laki yang lemah dan rapuh bisa bersikap begitu berani. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tentu saja, serahkan semua harta yang kamu miliki kepadaku." "Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang." Sembari bicara, Ye Bufan meraih bel kecil di tangannya dan menggoyangkannya pelan-pelan, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Suaranya terdengar tidak jauh berbeda dengan bel biasa, namun keempat orang di depannya tiba-tiba menjadi tumpul, cahaya di mata mereka menghilang, dan mereka semua menjadi seperti zombie. Lonceng iblis penawan jiwa, benda ini pernah menyebabkan kerusakan hebat di bawah Guntur sebelumnya dan kekuatannya telah sangat berkurang, tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang di depannya ini. Ia dapat mengendalikan pikiran orang,
yang tidak jauh berbeda dengan efek pencurian jiwa. Namun efeknya 100 kali lipat berbeda. Anda tidak perlu menatap mata orang lain saat melakukannya, dan Anda dapat mengendalikan banyak orang sekaligus. Keempat pengawal pria parubaya itu sama sekali tidak siap. Dengan kata lain, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan mampu melawan lonceng sihir pemikat jiwa yang dikendarai oleh Ye Bufan. Bagaimanapun, celah di antara mereka budidayanya terlalu besar. Setelah mengendalikan pikirannya, Ye Bufan bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi? Siapa yang memintamu datang?" "Ya, Guru." Pria parubaya itu memiliki pandangan kosong di matanya dan menjawab setiap pertanyaan, menjelaskan masalahnya dengan sederhana. Ye Bufan bertanya, "Apa yang dia ingin kamu lakukan? Mari kita cari alasan untuk menangkap semua orang di sini." Ye Bufan tiba-tiba merasa bosan. Lawan ini terlalu lemah sehingga dia terlalu malas untuk bertanya lebih banyak. "Kalau begitu, kau bisa kembali, menelanjanginya, dan menggantungnya di pohon." Ya, keempat orang itu setuju lalu berbalik dan pergi, menuju ke arah asal mereka. Pada saat ini, Li Suo sedang berada di balik bukit, mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya, benaknya penuh dengan pikiran-pikiran yang menggairahkan. Kali ini, dia harus mendapatkan wanita itu, Ouyang Jing, dengan segala cara dan kembali mengambil alih industri perusahaan investasi Bufan di Hubei Utara. Saat itu, aku akan menjadi orang nomor 1 di keluarga, dan jabatan sebagai kepala keluarga selanjutnya akan menjadi milikku. Dan wanita-wanita di sekitar Ye Bufan semuanya adalah wanita terbaik, dan dia tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka pergi. Memikirkan kecantikan Hu Yaoyao, Lu Sueman dan lainnya, hatinya terasa gatal dan dia terus menelan ludahnya. Pada saat itu, sebuah sosok melintas dan keempat pengawal yang dikirimnya kembali. "Begitu cepat. Bagaimana kabarnya? Di mana orangnya? Di mana orang yang kuminta untuk kau tangkap?" Li Suo dipenuhi berbagai pertanyaan saat dia melihat keempat orang yang kembali dengan tangan hampa, namun sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya, pria parubaya itu sudah mengulurkan tangannya, mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku tuan mudamu." Ia berteriak dengan susah payah, tidak mengerti mengapa pengawalnya keluar sebentar lalu kembali lagi menyerangnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, lelaki setengah baya di depannya tetap bersikap acuh tak acuh. Pada saat ini, 3 orang yang tersisa di sebelahnya juga mengambil tindakan. Mereka maju dan merobek semua pakaiannya dalam 2 atau 3 gerakan, bahkan celananya pun ikut terkoyak. "Ah!" Li Suo berteriak sekuat tenaga. Matanya penuh kepanikan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada pengawalnya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya? Dan apa-apaan ini, melepaskan pakaian? Apakah dia punya pikiran yang tidak senonoh tentangku? Memikirkan hal itu, dia menjadi begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera menggunakan gluteus maximusnya untuk melindungi bagian tubuh tertentu yang penting. Untungnya, hal yang saya khawatirkan tidak terjadi. Meskipun keempat pria itu menelanjanginya, mereka tidak melakukan tindakan apapun. Lalu ia mengambil seutas tali, mengikatnya erat-erat, lalu menggantungkannya pada pohon bengkok di sebelahnya. Setelah menghela napas lega, Li Suo dipenuhi amarah dan berteriak marah pada 4 orang di bawah. "Kalian berempat orang gila, kalian mengambil uang keluarga Li dan berani menyerangku. Cepat turunkan aku, kalau tidak keluarga Li tidak akan membiarkan kalian pergi." Biasanya, meskipun keempat orang ini adalah prajurit tingkat bumi, keluarga Li adalah keluarga terbesar di Hubei Utara, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka apapun yang terjadi. Namun, sekarang orang-orang ini semuanya berada di bawah kendali lonceng iblis pemikat jiwa. Mereka tidak berbeda dengan mayat hidup. Mereka tidak memiliki pikiran atau kesadaran sendiri dan hanya mematuhi perintah Ye Bufan. Belum lagi pihak lainnya hanyalah putra tertua dari keluarga Li, bahkan Raja Surga tidak akan menganggapnya serius. Karena itu, Li Suo berteriak lama sekali, bahkan sampai suaranya menjadi serak, tetapi keempat orang itu tetap acuh tak acuh. Dia benar-benar tercengang dan ingin meminta bantuan orang lain, tetapi ini adalah Senong Jia,
yang penuh dengan gunung tandus dan hutan tua, hanya ada ular, serangga, dan binatang buas. Di mana dia bisa menemukan orang lain? Pada saat itu dia tergantung di pohon, lengannya sangat sakit, dan pergelangan tangannya bengkak akibat jeratan tali. Ini baru permulaan. Ia tergantung telanjang di udara, menyediakan makanan lezat bagi serangga di sekitarnya. Hanya dalam sekejap mata, tubuhnya dipenuhi serangga segala ukuran, yang terus-menerus menghisap darahnya. Li Suo hampir gila. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Sialan, kalian berempat tunggu saja, keluarga Liku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tak peduli seberapa keras dia berteriak, keempat pengawalnya hanya berdiri terpaku di tempat tanpa ada tanggapan apapun. Bagi Ye Bufan, kedatangan keempat orang itu hanyalah episode kecil, yang tidak berpengaruh pada suasana hati semua orang, bahkan menambah lelucon. Bahasa Indonesia, dia menoleh dan melirik Ouyang Jing di sampingnya. Xiao Jing, siapa anak laki-laki itu? Keluarga Li adalah keluarga terbesar di ibu kota provinsi Hubei Utara, dan dia adalah putra tertua dari keluarga Li, dan memiliki banyak urusan bisnis dengan perusahaan kami. Dia mulai mendekatiku setelah aku menjadi kepala cabang. Aku tidak menyukainya dan aku juga tahu bahwa orang seperti itu punya motif tersembunyi. Namun, keluarga Li sangat berkuasa dan punya banyak urusan dengan perusahaan, jadi aku tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung dengannya. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Jing, kamu tidak tahu prioritas. Perusahaan adalah perusahaan dan tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jika hal ini terjadi lagi di masa mendatang, jangan berikan muka pada mereka, katakan saja pada mereka untuk membuangnya. Petik 2. Jiang Fangzu mendekat dan tersenyum. Saudara Ye, apakah Anda ingin saya mengurus orang itu secara langsung, untuk menyelamatkan Nona Xiao Jing dari masalah di masa mendatang? Sambil berbicara, matanya sesekali melirik ke arah Ouyang Jing, penuh sanjungan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, pihak lain bukanlah orang yang sangat jahat. Sebagai seorang kultivator, seseorang tidak boleh terlalu suka membunuh, jika tidak maka akan mudah berkembang biaknya setan-setan dalam batin, dan akan mudah mengalami kesengsaraan surgawi yang lebih hebat ketika naik ke tingkatan selanjutnya. Petik 2. Ada alasan lain mengapa Ye Bufan tidak membunuh Li Suo. Saat ini, Senongjia Tiankeng telah ditutup sepenuhnya, dan Paviliun Xuanyuan di bawah Tiangong bertanggung jawab atas tugas ini. Li Suo baru saja mengatakan bahwa dia bisa masuk berkat koneksi keluarga Li, yang berarti ada beberapa pejabat korup di Paviliun Xuanyuan. Tidak peduli apa, dia adalah tetua keempat Paviliun Xuanyuan, dan dia juga pemegang token penguasa Tiangong. Kami akan melihat situasi spesifik pada saat itu, dan jika perlu, mencabut rayap ini dan menyingkirkannya. Sekarang karena waktu menjelang kenaikanku hampir habis, aku dapat dianggap membantu ayahku. Karena itu, dia hanya menghukum Li Suo dan tidak membunuhnya, hanya menunggu dan melihat apakah yang dikatakannya benar atau salah. Bab 2983, itu memang hati yang penuh belas kasih. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menembus hutan lebat, memberikan lapisan warna cerah pada seluruh Senongjia. Saat ini, Li Suo sedang tergantung di pohon. Dia tidak lagi terlihat seperti tuan muda tertua dari keluarga Li dan terlihat sangat menyedihkan. Kedua lengannya tergantung tinggi, merah dan bengkak, serta wajahnya penuh lebam dan lebam akibat gigitan nyamuk. Jika Anda tidak mengidentifikasinya dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihat tampilan aslinya. Begitu pula pada tubuhnya, terdapat bekas gigitan nyamuk di mana-mana. Bahkan bagian khusus itu pun digigit keras oleh serangga tak dikenal. Awalnya kecil dan indah, tetapi sekarang skalanya terlihat cukup mengesankan. Kedua mata Li Suo bengkak. Meskipun dia mencoba membukanya lebar-lebar, hanya ada celah. Pada saat ini, melalui celah tersebut, Anda dapat melihat matanya yang putus asa. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Li, kapan dia pernah mengalami penghinaan atau penderitaan seperti itu? Dia penuh amarah dan memiliki keinginan untuk membunuh, tapi dia tidak berdaya. Pada saat ini, keempat pengawal di bawah pohon gemetar dan menghilang dalam kebingungan,
mata mereka kembali ke warna yang seharusnya dimiliki manusia. Efektivitas lonceng ajaib penghancur jiwa juga terbatas, dan saat ini ia telah kehilangan kendali atas keempat orang tersebut. Pria parubaya itu melihat sekeliling dengan bingung, mendongak dan melihat Li Suo jatuh di pohon, dan terkejut. Siapa kamu? Saat ini, dia benar-benar kehilangan ingatannya tentang tadi malam dan tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Li Suo menjadi gila. Jika dia bisa, dia akan membunuh orang di depannya dengan 1000 pisau. Kau menggantungku di pohon dan bertanya siapa aku. Anda mengambil uang keluarga Li saya dan berani menyerang saya. Jika Anda menunggu, keluarga Li saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Suara Li Suo serak dan menggeram karena marah. Baru kemudian beberapa orang sadar, dan orang yang tergantung di depan mereka ternyata adalah tuan muda tertua. Mereka segera memotong talinya, menurunkan Li Suo, mengeluarkan salep penawar yang mereka bawa dan mengoleskannya ke tubuhnya. Tuan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Pria parubaya itu dengan panik menyuntikkan energi aslinya ke dalam tubuh Li Suo untuk membantunya mengendurkan otot-ototnya dan mengaktifkan sirkulasi darahnya untuk meringankan luka di kedua lengannya. Aku seperti ini dan kamu bilang tidak apa-apa, tidak bisakah kamu melihatnya? Li Suo meraung marah lagi dan memarahi keempat orang itu seperti orang gila. Keempat pengawal itu tahu bahwa mereka salah dan menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara. Meskipun mereka tidak dapat mengingat apa yang sebenarnya terjadi, mereka samar-samar menebak bahwa tuan muda tertua sepertinya telah digantung sendiri. Setelah Li Suo selesai memarahinya, dia menemukan satu set pakaian lagi dan memakainya lagi, menatap empat orang di depannya dengan marah. Aku memintamu untuk menangkap anak laki-laki bernama Ye, tapi kamu kembali dan menggantungku di pohon. Apa yang kamu inginkan? Tuan muda, harap tenang. Kami tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap anak itu. Pria parubaya itu dengan berani menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, dia memegang bel kecil di tangannya. Setelah menggoyangkannya, kami tidak tahu apa-apa lagi. Meskipun Li Suo adalah seorang playboy, dia tidak bodoh. Dia berasal dari keluarga besar dan berpengetahuan luas. Saya segera menyadari bahwa inti masalahnya pastilah lonceng kecil itu. Sial! Orang ini punya begitu banyak harta di tangannya. Pengawal lain di sebelahnya berkata, Tuan, jangan marah. Saya akan menangkap anak itu sekarang dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Sial, hentikan. Li Suo segera menghentikannya, tapi dia masih belum tahu apa itu bel kecil. Jika pengawal ini dikendalikan oleh orang lain lagi, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap mereka. Pengawal itu segera berhenti dan berdiri di sana dengan jujur. Pengawal parubaya itu berkata dengan canggung, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Suo berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya yang sakit. Setelah kejadian tadi malam, dia benar-benar ketakutan dan tidak berani langsung mencari masalah. Jangan memprovokasi mereka dulu. Ayo kita pergi ke lubang pembuangan bersama-sama. Saat kita sampai di sana, kamu harus bergantung padaku, kalau tidak mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Dia tidak berani menyentuh Ye Bufan secara langsung sekarang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan keluarga Li untuk mendapatkan tempat ini kembali. Tuannya berkata begitu. Keempat orang itu mengangguk berulang kali, selama tuan muda tertua tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Ye Bufan dan yang lainnya sedang sarapan dan hendak berangkat ketika mereka melihat Li Suo datang bersama 4 orang. Melihat penampilan beberapa orang, Jiang Fangzu langsung tertawa terbahak-bahak, menghentakkan kakinya, memukul dadanya dan menamparkan pahanya. Hahaha, siapa ini? Bagaimana tampilannya seperti ini? Dia terlihat sangat tampan. Hu Yaoyao juga tertawa terbahak-bahak hingga bunganya bergetar, dan dia berjalan mendekat. Guru, apakah Anda percaya pada agama Buddha? Apakah Anda bermaksud datang ke hutan ini untuk memberi makan serangga? Benar saja, dia memiliki hati yang welas asih, dan dia pasti akan menjadi Buddha dan orang suci di masa depan. Iroka melirik keempat pengawal di sebelahnya dan mulai mengejek mereka. Bagaimana kalian berempat menjadi pengawal? Tuannya digigit seperti ini, tapi tidak terjadi apa-apa padamu. Kalian tidak ingin melakukannya lagi, kan? Dengan baik.
Keempat pengawal itu tersipu, tapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal semacam ini. Li Suo diejek satu demi satu, masih di depan Ouyang Jing, yang membuat paru-parunya meledak karena amarah. Apa hebatnya? Biar ku beritahu, apa kamu tidak ingin melihat lubang pembuangan itu? Tak satu pun dari kalian bisa masuk tanpa bantuanku. Ye Bufan meliriknya, dengan sedikit ejekan di bibirnya. Kenapa, Tuan Muda Li begitu percaya diri? Tentu saja. Li Suo akhirnya menemukan jejak kepercayaan diri dari rasa malu. Anda bisa pergi dengan saya. Petik 2. Ya, kamu Wufan tersenyum lagi, lalu aku ingin melihat, seberapa besar lidah Sao. Li Suo merasa konyol dari senyumnya, dan menjadi semakin marah. Jangan bangga, maka kamu akan datang untuk bertanya padaku. Setelah berbicara, dia berjalan maju dengan rasa malu, dan keempat pengawal itu dengan tergesa-gesa mengikuti. Perjalanan yang tersisa jauh lebih pendek dari sebelumnya. Itu sekitar 10 mil jauhnya dari pusat-pusat, dan jalan di depan dihentikan oleh tentara amunisi asli. Pemimpin yang dipimpin oleh para prajurit mengangkat jari-jarinya dan meraba tanda di sebelahnya. Kamu Wufan berkata, kami ingin masuk dan melihat Tiakeng. Pemimpin prajurit itu mengatakan keras, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Sebelum kamu Wufan mengatakan sesuatu, Li Suo terburu-buru, dan dia bangga. Pernahkah kamu melihatnya? Apa yang aku katakan? Tidak ada, kamu tidak bisa masuk tanpa Tuan Ben. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat para prajurit di depannya, dan dagunya naik tinggi. Saya mendengar bahwa itu adalah keluarga Li, dan prajurit itu berubah, dan dia menemukan walkie-talkie dan mengucapkan beberapa kata. Waktunya tidak keras, tawa yang kuat terdengar, apakah itu seorang master? Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria parubaya datang dari tenda di kamp yang jauh. Bab 2984 buang itu. Orang yang datang adalah Li Fei dari keluarga Li, yang juga merupakan anggota penting Paviliun Suanyuan dan manajer umum Hubei Utara. Kali ini, Istana Surgawi mengirim para ahli untuk mengamati Senongjia dalam waktu yang lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lin Zentian kemudian memberinya tugas untuk tinggal di sini. Paman, setelah melihat Li Fei, Li Suo segera menyambutnya dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi bangga di wajahnya. Suoer, bagaimana kamu sampai ke kondisi ini? Melihat Li Suo yang wajahnya memar dan tidak dapat dikenali lagi, Li Fei merasa terkejut. Tidak apa-apa, hanya kecelakaan kecil. Li Suo terlalu malu untuk berkata lebih banyak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ditelanjangi dan digantung oleh pengawal dan berakhir seperti ini. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Li Fei tidak bertanya lagi dan mengganti topik pembicaraan, mengapa kamu ada di sini? Begini, temanku ingin melihat Tian Keng, jadi aku ikut dengannya untuk melihatnya. Sembari bicara, dia menunjuk ke arah Ouyang Jing yang berada di sebelah Ye Bufan. Bisa, Li Fei sama sekali tidak menanggapi masalah ini dan mengangguk, apakah ini semua temanmu? Tidak, ini satu-satunya. Aku tidak tahu yang lainnya. Sambil berbicara, Li Suo melirik Ye Bufan dan yang lainnya, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Maksudnya sangat jelas, sekarang kalian tahu betapa hebatnya Tuan Muda ini, bukan? Kalau begitu, kamu bisa masuk. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Li Fei melihat kunci masalah ini sekilas. Dia tahu bahwa orang-orang yang tersisa pasti tidak disukai oleh keponakannya. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah Ye Bufan dan yang lainnya, baiklah, ini lokasi yang strategis, orang luar tidak diizinkan tinggal di sini, cepat pergi. Apakah kamu juga tahu bahwa ini adalah tempat yang penting? Ye Bufan menatapnya dan tersenyum dingin, bukankah mereka mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa masuk tanpa izin? Mengapa dia bisa masuk tetapi kita tidak bisa? Li Fei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, apakah kamu tidak yakin? Bukankah kamu baru saja mendengar bahwa dia adalah keponakanku, dan bahwa akulah yang memiliki keputusan akhir di sini? Jika aku berkata biarkan dia masuk, dia boleh masuk. Jika aku berkata tidak kepada seseorang, orang itu tidak boleh masuk. Petik 2. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Hubei Utara,
Li Fei terbiasa menutupi segalanya dengan satu tangan, jadi bagaimana dia bisa menanggapi beberapa anak muda dengan serius? Benarkah? Kau benar-benar sangat mendominasi. Ye Bufan berkata dengan nada dingin, Paviliun Xuanyuan memberimu tugas penting, dan beginilah caramu menjaganya. Wah, aku tidak menyangka kamu tahu Paviliun Xuanyuan. Li Fei tertegun sejenak, lalu berkata, tapi kenapa? Bukan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Keluar dari sini sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Li Suo tertawa penuh kemenangan, wah, kamu benar-benar bodoh. Kamu masih belum bisa melihat situasi dengan jelas. Jika kamu ingin masuk, datanglah dan mintalah bantuanku. Demi Xiao Jing, aku bisa meminta sepupuku untuk memohon padamu. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Ye Bufan meliriknya, dengan sedikit sarkasme di bibirnya, apakah menurutmu kamu pasti bisa masuk? Bukankah begitu? Kau belum melihatnya. Apakah seekor keledai menendang kepalamu? Wajah Li Suo penuh dengan sarkasme, dan dia memandang Ye Bufan seolah-olah dia orang bodoh. Dalam pikirannya, dia memiliki kendali penuh atas situasi dan tidak ada yang akan berubah. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu ditolak. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menatap Li Fei lagi, usir dia dan biarkan dia pergi. Wah, apa yang kau katakan? Apa kau sakit jiwa? Ayo, buang semuanya. Li Fei sangat marah hingga hampir tertawa. Ia mengira pemuda di depannya adalah seorang psikopat, tetapi tiba-tiba ia berhenti berbicara di tengah jalan. Sebuah token hitam muncul di depannya, delan kata besar, order, yang memancarkan tekanan tak berujung. Ini adalah perintah dari kepala istana-istana surgawi. Pupil mata Ye Fei langsung membesar, wajahnya penuh keheranan. Paviliun Xuanyuan adalah bawahan Tiangong, dan dia adalah anggota inti, jadi dia secara alami tahu token apa yang ada di depannya. Perintah dari kepala istana Tiangong, siapapun yang memegangnya, memiliki wewenang dan status kepala istana. Baik Biro Intelijen Khusus maupun Paviliun Xuanyuan harus mematuhinya tanpa syarat. Para prajurit di sekitar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menerima perintah, mereka segera bergegas maju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Berhenti, hentikan di sana. Li Fei tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia buru-buru menghentikan anak buahnya, lalu mendatangi Ye Bufan dan membungkuk dengan hormat. Paviliun Xuanyuan Li Fei memberi salam kepada Master Istana Ling. Menurut aturan Istana Surgawi, dia menyembah token di tangannya, yang tidak ada hubungannya dengan pemegangnya, tetapi dia harus mematuhi perintah pihak lain. Setelah pertempuran terakhir di Kunlun Wonderland, Lin Zentian kembali dan mengeluarkan larangan berita. Kecuali mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada orang lain yang tahu banyak tentangnya. Di pihaknya pun sama. Bukan saja dia tidak tahu tentang negeri ajaib Kunlun dan situasi pertempuran saat itu, dia bahkan tidak tahu banyak tentang situasi Ye Bufan. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan menggoyangkan token di tangannya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Usir dia. Ya, meskipun Li Fei sangat tidak rela dalam hatinya, dia tidak berani tidak mematuhi token itu karena token itu ada di sini. Dia berbalik, mencengkeram kerah keponakannya, dan melemparkannya keluar. Li Suo berdiri di dekatnya, tampak sangat bingung. Awalnya, paman kedua saya ingin mendukung saya, jadi mengapa dia mulai menyerang saya dalam sekejap mata? Ia terlempar puluhan meter jauhnya secara tak terduga dan terjatuh lagi dengan wajah lebam. Bahasa Indonesia, pria itu bangkit dari tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Paman, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Li Fei melotot padanya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Apa kau tidak mendengar perintah Tuan Ye? Keluar dari sini, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Perubahan terjadi terlalu cepat dan Li Suo tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Jiang Fangzu menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Kakak laki-lakiku menepati janjinya. Jika aku menyuruhmu pergi, kau harus pergi.
Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Li Suo merasa malu sekaligus marah. Awalnya dia ingin mengandalkan latar belakang keluarganya untuk mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Namun saya tidak menyangka bahwa saya akan semakin kehilangan muka dan pada dasarnya saya akan dijepit ke tanah dan digosok. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Li Fei menatapnya dengan ekspresi muram. Kau tidak mendengarku. Keluar dari sini. Tunggu saja aku. Li Suo melotot tajam ke arahnya, lalu pergi bersama keempat pengawalnya dalam keadaan acak-acakan. Ye Bufan mengabaikannya dan menoleh ke Li Fei dan berkata, bisakah kita masuk sekarang? Ya, tentu saja. Li Fei kini telah mengubah ekspresinya, mengangguk dan membungkuk dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Cepat bersihkan jalan. Tidak seorang pun boleh menghentikan Tuan Ye kemanapun dia pergi. Sambil berbicara, dia membuat gerakan mengundang di depan mereka dan memimpin semua orang ke dalam blokade. Baiklah, kamu tidak perlu mengikuti kami bisa pergi sendiri saja. Ye Bufan melambaikan tangannya dan memimpin semua orang masuk. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Ye, jika ada yang ingin kau katakan, silakan saja katakan padaku. Li Fei tersenyum lebar, tetapi saat Ye Bufan menghilang, senyumnya langsung hilang, digantikan oleh ekspresi muram. Tidak lama kemudian, Li Suo dan keempat pengawalnya berlari keluar dari hutan lebat di belakangnya dan datang di belakangnya. Paman, apa yang terjadi? Kemarilah dan bicara. Li Fei membawanya ke sudut tersembunyi di dekatnya, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sekitar, lalu berbisik, token di tangan anak ini adalah yang tertinggi. Aku harus patuh. Mata Li Suo dipenuhi dengan kebencian, tapi anak ini begitu sering menindasku. Apakah kita dari keluarga Li akan tinggal diam saja? Bab 2985, apakah sudah kedaluarsa? Bagaimana itu mungkin? Li Fei tersenyum muram, jika dulu, aku masih akan sedikit takut demi perintah penguasa istana surgawi. Tapi sekarang berbeda, bahkan jika dia memiliki token, itu tidak masalah. Jika dia memprovokasi keluarga Liku, dia pasti akan mati. Petik 2. Li Suo menggertakkan giginya dan berkata, jika memang begitu, mengapa sepupuku tidak langsung saja memberi perintah untuk menembak mati bocah Ye itu? Kamu masih terlalu muda. Jika kamu ingin mewarisi posisi kepala keluarga, kamu harus mengasah karaktermu. Li Fei menggunakan nada bicara seorang tetua yang mengajar generasi muda. Membunuh orang juga memerlukan waktu dan metode. Banyak dari orang-orang tadi adalah mata-mata yang ditanam oleh Paviliun Xuanyuan, bukan orang-orangku. Bagaimana mungkin mereka secara terbuka tidak mematuhi perintah kepala istana Tiangong saat ini? Namun begitu kami masuk, semua orang di sana adalah bawahan kepercayaanku, dan hidupnya sepenuhnya berada di tanganku. Petik 2. Pada saat itu dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya di udara, jika saatnya tiba, jika aku menyuruhnya melahirkan, dia akan melahirkan, dan jika aku menyuruhnya mati, dia akan mati, dan tidak akan ada yang terjadi. Tidak ada bencana yang tertinggal. Keponakan mengerti. Li Suo memasang ekspresi rendah hati dan mau belajar, dan dia akan melakukan apa saja asalkan dia bisa membunuh Ye Bufan. Lalu dia berkata, Paman, tolong jangan ceroboh, anak itu agak aneh. Sambil berbicara, ia menceritakan pengalamannya di jalan. Orang yang bisa mendapatkan token penguasa istana surgawi bukanlah orang biasa, jadi wajar saja jika dia punya cara tersendiri. Tapi kenapa? Begitu kau datang ke wilayahku, kau harus menjadi naga yang melingkar dan harimau yang berbaring. Adalah mimpi yang bodoh untuk ingin lepas dari genggamanku. Petik 2. Li Fei melambaikan tangannya dengan ekspresi percaya diri, ayo pergi, dia hanya seorang anak muda, aku punya 10.000 cara untuk membunuhnya. Kedua orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju lubang pembuangan. Saat Ye Bufan dan yang lainnya masuk, mereka seperti turis yang sedang berpetualang, menikmati pemandangan sambil berjalan santai. Dia sudah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai situasi di sini, dan dia hanya perlu menunggu orang di bawah untuk membuka segelnya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah bukit datar untuk berkemah,
di mana mereka tidak hanya bisa menikmati pemandangan sekitar tetapi juga melihat Tian Keng secara menyeluruh. Saat mereka hendak menyiapkan makan malam, mereka melihat Li Fei dan Li Suo datang. Ouyang Jing mengerutkan kening, mengapa pria menyebalkan ini ada di sini lagi? Ye Bufan tersenyum main-main, untung saja mereka ada di sini. Li Fei terlalu licin tadi, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bergerak. Tetapi dapat dilihat bahwa ini adalah rubah tua dan dia tidak akan menyerah. Seperti yang diharapkan, kedua orang ini muncul begitu cepat. Situ Dianmo menatap Li Fei yang mendekat, ekspresinya muram, apa maksudmu? Beranikah kau menentang perintah kepala istana? Karena Ye Bufan baru saja memberi perintah untuk mengusir Li Suo, dia harus melaksanakan perintah itu 100%. Dan sekarang mereka membawa orang-orang ke sini lagi, yang merupakan cara terselubung untuk menentang istana surgawi. Jangan salah paham, gadis, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya merasa telah menyinggung Tuan Ye, jadi saya membawa keponakan saya ke sini untuk meminta maaf dan kemudian mengusirnya. Petik 2. Sambil berbicara, dia berbalik dan melambaikan tangannya, apa yang kau lakukan di sana? Mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Ye? Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dan menonton dengan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Maaf, saya salah tadi. Li Suo mendekat dan membungkuk untuk meminta maaf, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan kepulan asap putih mengepul keluar. Melihat orang di depannya benar-benar tidak berdaya dan seluruhnya diselimuti asap putih, dia tiba-tiba tertawa penuh kemenangan. Hahaha, dasar idiot, apa kalian pikir aku akan minta maaf padamu? Apa kalian pantas menerimanya? Sekarang kau telah diracuni oleh bubuk pelarut tulang 10 racun milik sepupuku, tamatlah riwayatmu. Petik 2. Ternyata ini adalah strategi yang baru saja diajarkan Li Fei kepadanya, berpura-pura meminta maaf dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, meracuni semua lawan dengan bubuk racun. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Hubei Utara, dia masih memiliki beberapa racun ampuh di tangannya, dan bubuk pelarut tulang 10 racun adalah harta rahasia. Melihat bahwa dirinya telah berhasil sepenuhnya, Li Suo tertawa sangat arogan dan gembira, namun saat dia tertawa dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Karena orang-orang yang ada di hadapannya begitu tenang, tanpa rasa takut atau panik, mereka memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Apa yang kau lihat? Kau tidak percaya, Li Suo berteriak, setelah diracuni oleh bubuk pelarut tulang 10 racun, kau akan menjadi tidak berdaya. Tidak peduli berapa banyak trik yang Anda miliki sebelumnya atau seberapa kuat keterampilan Anda sekarang tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Segera berlutut dan mohon ampun dari tuan muda ini. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Petik 2. Ye Bufan menatapnya dengan tatapan mengejek, apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kau telah diracuni oleh bubuk tulang rawan dan kau tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Sebelum Li Suo sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah sosok tiba-tiba melintas di depan matanya dan Jiang Fangzuo muncul di hadapannya. Lalu terdengar suara renyah di dekat telingaku, lalu seluruh orang itu terbang keluar. Jiang Fangzuo menamparnya dengan keras dan ganas hingga separuh giginya copot. Pipinya bengkak dan dia terlempar puluhan meter jauhnya. Dengan baik, Li Suo benar-benar tercengang. Dia berputar di tanah beberapa kali sebelum menemukan arahnya lagi. Dia menatap Ye Bufan dan yang lainnya dengan ngeri. Jiang Fangzu tertawa dan berkata, bagaimana? Apakah menurutmu kekuatanku cukup? Jika tidak, aku akan memberimu satu lagi. Saya, Li Suo membuka mulutnya dan meludahkan gigi-giginya yang patah, merasa penuh keluhan. Bahasa Indonesia, baru saja pamannya meyakinkan dia lagi dan lagi bahwa bubuk tulang rawan 10 racun ini sangat beracun, bahkan seorang pendekar tingkat suci bela diri pun tidak akan mampu menahan racunnya. Namun sekarang, ketika saya menggunakannya pada orang lain, tamparan itu tidak memberikan efek apapun. Tamparan itu begitu keras dan dahsyat sehingga hampir memenggal kepala saya. Dia menoleh untuk melihat Li Fei dan berkata dengan sedih, Paman, apakah obatmu sudah kedaluarsa? Li Fei hanya menonton dari samping, mengandalkan statusnya. Menurutnya,
Keponakannya sudah cukup untuk menghadapi anak-anak muda di depannya, dan dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan di hadapannya, yang juga membuatnya merasa bingung. Bubuk tulang rawan 10 racun dibuat secara diam-diam dengan 10 jenis zat yang sangat beracun. Bahkan seorang martial saint tidak dapat menahannya, dan bubuk itu tidak mungkin kadaluarsa. Bagaimana mungkin orang-orang di depanku ini baik-baik saja? Bagaimana dia bisa tahu bahwa salah satu dari orang di depannya 100 kali lebih kuat daripada seorang martial saint? Satu-satunya, Ouyang Jing, sedikit lemah, tetapi tidak terpengaruh sama sekali di bawah perlindungan energi sejati kakaknya. Pada saat ini, Ye Bufan menatapnya dan berkata, "Dasar bodoh, sepertinya kau akan mengkhianati istana surgawi. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Hanya kalian." Li Fei juga orang yang sudah sering melihat badai. Keterkejutan tadi berlalu dengan cepat, lalu dia tersenyum sinis. "Apakah menurutmu setelah mendominasi Hubei Utara selama bertahun-tahun, ini satu-satunya trik yang kumiliki? Kalau tadi aku diracuni, aku akan tetap meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Tapi sekarang, kelihatannya tubuhmu pun sudah hilang." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia bertepuk tangan, dan hampir 100 sosok langsung muncul di sekitarnya, masing-masing dari mereka bersenjatakan peluru tajam, dengan moncong senjata hitam diarahkan ke orang-orang yang hadir. Li Fei tertawa bangga, "Bagaimana? Kamu tidak menyangka, kan? Aku sudah membuat 2 persiapan sebelumnya. Tak peduli seberapa hebatnya kemampuanmu, bisakah kamu lebih kuat dari senjata api?" Petik 2.